Halo semuanya, salam Geosfere. Video kali ini merupakan video terakhir mengenai pembahasan materi tentang peranan laut, di mana di video-video sebelumnya telah dibahas mengenai jenis-jenis laut, morfologi dasar laut, dan gerakan air laut. Dan kali ini, video ini akan membahas tentang sifat-sifat air laut. Sifat-sifat air laut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor suhu, warna dan kecerahan, dan salinitas. Lalu, bagaimana peran dari tiga faktor tersebut terhadap sifat-sifat air laut? Yang pertama, kita akan membahas mengenai suhu. Suhu sangat dipengaruhi oleh namanya pemanasan dari sinar matahari. Sinar matahari yang masuk ke dalam laut tentu memiliki intensitas yang berbeda-beda di setiap zonanya. Perlu diketahui bahwa zona kedalaman laut dapat dibagi menjadi 4 zona, yaitu ada zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Di zona litoral ini berdekatan dengan daratan atau dapat dikatakan dengan pesisir atau pantai. Kemudian untuk di zona neritik ini merupakan zona yang paling banyak menerima cahaya matahari yang masuk sehingga memungkinkan adanya tumbuhan serta makhluk hidup yang hidup di dalam air tersebut. Kemudian untuk zona batial dan abisal ini merupakan zona yang sulit untuk ditembus oleh sinar matahari, maka dari itu sangat sedikit atau bahkan tidak dijumpai adanya kehidupan makhluk hidup di dalam zona batial dan abisal ini. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua yang mempengaruhi sifat-sifat air laut adalah warna dan kecerahan. Warna dari air laut sangat dipengaruhi oleh jenis endapan serta kehidupan organisme atau makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan warna tersebut, air laut ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu ada air laut yang berwarna hijau, di mana air laut tersebut dipengaruhi oleh adanya tumbuhan yang hidup di dasarnya. Kemudian air laut berwarna merah dipengaruhi oleh adanya ganggang merah yang hidup. Kemudian air laut berwarna kuning dipengaruhi oleh endapan lumpur los yang berwarna kuning di dasar laut. Dan yang terakhir yaitu air laut berwarna hitam yang dipengaruhi oleh adanya endapan tanah los di dasar laut. Terkait dengan kecerahan air laut sendiri, sangat dipengaruhi oleh zat pelarut yang ada di dalam air laut tersebut, di mana kandungan dari zat pelarut tersebut berbeda-beda, dan apabila kita mengkaitkan dengan contoh seperti misalnya lautan yang tercemar, itu jelas saja tingkat kecerahan dari air laut tersebut sangat kurang karena tertutup oleh limbah yang masuk ke dalam air laut tersebut. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi sifat-sifat air laut berdasarkan warna dan kecerahannya. Selanjutnya yaitu faktor yang terakhir adalah faktor salinitas. Salinitas merupakan jumlah garam yang terkandung dalam 1 kg air laut, di mana tingkat salinitas ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen ataupun per mil. Jumlah kadar garam air laut di berbagai tempat itu memiliki perbedaan, dan rata-rata jumlah kadar garam tersebut sebesar 3,5%. Apabila lautan memiliki kadar garam yang di atas 3,5%, maka tergolong lautan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya seperti Laut Mati. Sedangkan lautan yang memiliki kadar garam yang rendah atau di bawah 3,5%, itu contohnya seperti Laut Hitam. Jadi berbagai tempat atau berbagai macam lautan yang ada tentu memiliki kadar garam atau tingkat salinitas yang berbeda. Nah, mengapa bisa berbeda? Hal ini dipengaruhi atau disebabkan oleh beberapa faktor lagi nih. Ada yang disebabkan oleh curah hujan, di mana semakin tinggi curah hujan, maka tingkat salinitas air laut tersebut akan semakin rendah. Kemudian ada banyaknya masuk air tawar seperti air sungai, danau, ataupun es sekalipun yang bermuara ke laut, itu akan mempengaruhi tingkat salinitas air laut, dan justru jika semakin banyak yang masuk, maka tingkat salinitas tersebut akan semakin rendah. Begitu juga dengan kadar penguapan. Jadi jika semakin tinggi penguapan yang terjadi,
maka tingkat salinitas akan semakin tinggi. Jadi itulah faktor salinitas yang mempengaruhi sifat-sifat air laut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat air laut sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada suhu yang berkaitan dengan sinar matahari, kemudian warna dan kecerahan berkaitan dengan jenis endapan ataupun makhluk hidup yang hidup di dasar lautnya, serta juga zat pelarut yang ada di dalam air laut, dan yang terakhir adalah kandungan garam atau tingkat salinitas air laut. Jadi sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam geosfer.